Baik guys, kali ini kita akan belajar tentang fikih ya. Fikih kelas 12 bab 2 itu materinya fikih kelas 12 itu membahas tentang usul fikih dan materinya adalah untuk bab 2 itu sumber hukum Islam. Sumber hukum Islam itu pengertiannya adalah rujukan ketika kita ingin tahu atau ingin menentukan hukum atas suatu peristiwa. Maka ketika kita itu ingin tahu hukum atas suatu peristiwa berdasarkan agama Islam, maka kita nggak boleh langsung menentukan sendiri, tapi ada rujukan-rujukan yang kita jadikan referensi untuk mengetahui atau mengambil atau menentukan hukum atas suatu peristiwa itu. Maka rujukan atau referensi dalam mengetahui, menyimpulkan atau menentukan hukum atau suatu peristiwa itu disebut dengan sumber hukum Islam. Hukum dalam Islam ya. Hukum dalam Islam itu adalah sumber dari sumber hukum Islam. Sumber hukum Islam itu ada berapa? Ya banyak. Ya, banyak. Cuman sebelumnya patut kita ketahui ya. Misalnya apa yang harus kita lakukan ketika kita nggak tahu hukum atas suatu peristiwa, hukum Islam misalnya, suatu peristiwa atau suatu hal, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama ya, kita merujuk pada sumber-sumber hukum Islam tersebut. Lalu sumber hukum Islam itu apa saja? Dalam pelajaran kali ini minimal kita akan menyebutkan ada 8 sumber hukum Islam. Yang pertama sekali adalah Al-Quran, yang kedua adalah Al-Hadis, yang ketiga adalah Ijma, yang keempat adalah Qiyas, yang kelima adalah Istihsan, yang keenam adalah Masolihul Mursalah, yang ketujuh adalah Istishab, yang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Istishab, kemudian yang ke-8 Urf, yang ke-9 Sar'uman Qoblana, yang ke-10 Sadudari'ah, yang ke-11 Madhab Sahabi, dan yang ke-12 bukan 8, yang ke-12 adalah Dalalatul Iqtiran. Itu adalah sumber hukum Islam yang minimal kita ketahui untuk saat ini. Dan kali ini saya tidak mendefinisikan satu persatu tentang pengertian sumber hukum Islam yang jumlahnya 12 tadi, tapi saya hanya ingin menyampaikan tentang sumber hukum Islam atau rujukan ketika kita itu ingin mengetahui hukum suatu peristiwa menurut agama Islam ya, itu ada 12 rujukan tadi. Cuman kita tidak bisa menentukan sesuka kita merujuk kemana enggak. Tapi ada klasifikasi, ada kategori, ada rankingnya mana yang harus kita dahulukan ketika kita ingin menentukan sumber hukum Islam tersebut, hukum menurut agama Islam tersebut. Tentu rujukan yang pertama adalah Al-Quran. Kita ketika ingin mengetahui hukum atas suatu peristiwa menurut agama Islam, yang pertama kali kita harus merujuk pada Al-Quran. Nah, ketika misalnya kita utek-utek Al-Quran, kita buka-buka Al-Quran, kita olah-alik Al-Quran sampai capek kok ternyata belum juga bisa menemukan hukum tersebut dalam Al-Quran, maka kita bisa mencarinya kepada sumber hukum Islam level berikutnya, yakni Al-Hadis. Al-Hadis. Kemudian ketika misalnya dalam Al-Quran nggak ada, dalam Al-Hadis juga nggak ada, apa yang harus kita lakukan? Ketika kita sudah mencari hukum Islam atas suatu peristiwa yang kita temui dalam Al-Quran nggak ada, dalam Al-Hadis nggak ada, maka bisa jadi permasalahan yang kita cari hukumnya itu masuk kategori permasalahan kontemporer. Permasalahan yang memang tidak terdapat hukumnya dalam Al-Quran dan Hadis. Karena apa? Karena permasalahan itu muncul belakangan ketika Al-Quran sudah tidak turun lagi, ketika Al-Hadis sudah tidak ada lagi karena memang Rasulullah sudah wafat gitu kan ya. Maka mentok kita tidak bisa menemukan hukum tersebut dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Lalu apa yang kita lakukan? Ya kita nggawe hukum sendiri, membuat hukum sendiri. Nah, membuat hukum sendiri itu ya disebut dengan ijtihad. Nah,
Macam-macam ijtihad itu adalah sumber hukum lain selain Al-Quran dan Al-Hadis. Misalnya ijma, ya, kesepakatan ulama itu merupakan bentuk dari upaya kita untuk membuat hukum sendiri walaupun caranya dengan berdiskusi para ulama. Ijma, qiyas, istihsan dan seterusnya sampai dalilul iqtiran itu merupakan bentuk dari upaya kita untuk menentukan hukum suatu permasalahan kontemporer karena memang hukumnya tidak terdapat dalam Al-Quran dan Al-Hadis tersebut. Itu yang disebut dengan ijtihad, nggawe hukum sendiri, membuat hukum sendiri karena kita sudah capek mencari di Al-Quran Hadis tidak ketemu karena memang permasalahan itu adalah permasalahan kontemporer, permasalahan yang memang tidak terdapat dalam Al-Quran dan Hadis karena permasalahan itu munculnya baru ketika Al-Quran sudah tidak turun, Al-Hadis sudah tidak ada karena Rasulullah sudah wafat, sudah meninggal. Maka kita bisa berijtihad. Ya. Jadi klasifikasi hukum itu, sumber hukum itu Al-Quran dan Al-Hadis adalah rujukan utama. Ketika kita ingin menentukan atau mengetahui hukum suatu peristiwa, nah ketika hukum itu, peristiwa itu tidak terdapat hukumnya dalam Al-Quran karena memang peristiwa itu adalah peristiwa kontemporer, maka kita membuat hukum sendiri dengan cara berijtihad melalui ijma, qiyas, istihsan, masulul masalah, istishab, syar'u maqlub dan seterusnya tadi. Nah, sampai di sini tentang ijtihad. Berikutnya saya akan mengklasifikasikan tentang sumber hukum Islam yang saya sebutkan ada 12 tadi, mulai Al-Quran, Hadis, ijma, qiyas sampai dalilul iqtiran. Nah, sumber hukum Islam yang saya sebutkan 12 tadi itu diklasifikasikan menjadi dua. Ada sumber hukum Islam yang disebut dengan muttafaq, ada yang muhtalaf. Apa perbedaan antara muttafaq dan muhtalaf? Muttafaq itu adalah sumber hukum Islam yang disepakati. Sementara muhtalaf adalah sumber hukum Islam yang tidak disepakati. Apa beda dan maksudnya? Kalau muttafaq itu anggotanya adalah Al-Quran, Al-Hadis, ijma, dan qiyas. Jadi Al-Quran, Al-Hadis, ijma, dan qiyas, walaupun ijma dan qiyas itu merupakan bagian dari ijtihad, ya, Al-Quran, Hadis, ijma, dan qiyas ini adalah sumber hukum Islam yang muttafaq, disepakati. Artinya semua ulama mengakui bahwa Al-Quran itu sebagai sumber hukum Islam, bahwa Al-Hadis itu sebagai sumber hukum Islam, bahwa ijma itu sebagai sumber hukum Islam, bahwa qiyas itu adalah sumber hukum Islam. Semua ulama di seluruh dunia ini pada umumnya mengakui bahwa keempat-empat sumber hukum Islam itu telah dianggap sah, legal, dan diakui sebagai sumber hukum Islam. Sementara kedelapan sumber hukum Islam yang lainnya itu disebut dengan muhtalaf. Kedelapannya itu adalah istihsan, masolihul mursalah, istishab, wolof, syar'u maqoblana, ya, sadu dari madhab sahabi, dalalatul iqtiran itu masuk kategori sumber hukum Islam muhtalaf. Maksudnya tidak disepakati. Tidak sepakati itu maksudnya adalah misalnya istihsan. Itu ada ulama yang menganggap istihsan itu bisa dijadikan sebagai sumber hukum Islam. Tapi ada juga sebagian yang tidak menganggap istihsan sebagai sumber hukum Islam. Ketika ada sebagian saja ulama yang tidak menganggap itu sebagai sumber hukum Islam, yang tidak menganggap istihsan sebagai sumber hukum Islam, maka status istihsan sebagai sumber hukum Islam itu tidak muttafaq tapi sudah masuk kategori muhtalaf karena ada sebagian ulama yang tidak mau menganggap dia sebagai sumber hukum Islam. Demikian pula dengan masolihul mursalah, demikian pula dengan istishab, demikian pula dengan urf, syar'u maqoblan, sadu dariyah, madhab sahabi, dan dalalatul iqtiran. Kedelapan sumber hukum Islam yang terakhir itu masing-masing ada yang menganggap dia sebagai sumber hukum Islam, tapi sebagian yang lain tidak mengakui kalau dia sebagai sumber hukum Islam. Sebagian saja ulama yang tidak mau mengakui dia sebagai sumber hukum Islam, maka sumber hukum Islam tersebut masuk kategori sumber hukum Islam yang muhtalaf atau tidak disepakati. Jadi kategori muttafaq itu adalah sumber hukum Islam yang semua ulama mengakui bahwa itu adalah sumber hukum Islam, sementara yang muhtalaf itu sebagian mengakui sebagai sumber hukum Islam, sementara ulama yang lain tidak mau mengakui kalau itu sebagai sumber hukum Islam. Dan bagian dari muttafaq atau sumber hukum Islam yang disepakati itu ada 4. Al-Quran, Hadis, ijma, dan qiyas. Maka kedudukan keempat sumber hukum Islam ini yang terkuat di antara yang lainnya. Walaupun ranking pertamanya adalah Al-Quran. Ketika kita mencari hukum di Al-Quran tidak ada, maka
di hadis. Al-Quran hadis nggak ada, maka berijtihad. Ijtihad yang diakui oleh semua ulama masuk kategori sumber hukum Islam itu adalah ijtihad dalam bentuk ijma dan qiyas. Selebihnya yang 8 lainnya itu masuk mukhtalaf. Maksudnya tidak semua ulama menganggap mereka itu sebagai sumber hukum Islam. Baik, itu adalah pengantar tentang bab 2 pada mata pelajaran fikih kelas 12, yakni sumber hukum Islam.